الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allama ta'liman tudhakkira wa tadhkira wa nafa'an wa 'ala hadha mas'ulan. Wa rahmatan nasibi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa 'ala huda wa al-khair. Itu ajalah Ramadan yang mulia Tuhan subhanahu wa ta'ala wa la ilaha illallah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kebilah kita begini dan sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum masuk cerita pertama ini halaman 3. Insya Allah malam ini ya, kita akan masuk di malam pertama bulan Ramadan. Termasuk malam yang memiliki keutamaan tersendiri di malam pertama ini. Di sebagian hadis disebut Lailatul Jaizah, Allah memandang kepada para makhluknya pada malam pertama di bulan Ramadan. Mari juga ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa kemungkinan Lailatul Qadar itu juga bisa di malam pertama Ramadan. Terus malam pertama ini termasuk malam yang berbeda. Kita harus benar-benar memanfaatkan untuk beribadah. Mari termasuk anjuran beberapa ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Salim Syatiri bahwa dianjurkan saat mantan maghrib mau surat Al-Fatih di dalam sholat, di dalam sholat. Nama lah biasanya ya, jamaah atau sendirian? Biar dikasih waktu nanti berarti. Belum. Terus? Tergantung. Tapi terserah ya. Ini apakah ada hadisnya? Ada yang menyebutkan ada hadisnya. Tapi intinya di dalam kitab Abwaul Faraj Abu Yamaniki di situ menyebutkan satu bab khusus yang berbunyi khudh minal Qur'ani ma turidu lima turidu. Ambillah dari Al-Qur'an
maturidu lima turidu, apa saja yang kamu inginkan untuk apa saja yang kamu inginkan. Ya, ambillah dari Al-Quran, bacaan apapun itu, surat apapun itu, ayat apapun itu kalau kamu gunakan untuk apapun yang kamu mau itu bisa. Ya, kalau dari Al-Quran itu, jadi nggak harus ada dalil khusus, hadis khusus yang menjelaskan buatan ya, nggak harus. Jadi Al-Quran ini semuanya itu barokah, semua ayat, semua ayat apapun itu, surat apapun itu. Nah, karena itulah dari surat Al-Fatihah ini, di situ Al-Fatihahnya dibuka, jadi kita tafaulan, tabarukan, alam barokah dari membaca surat Al-Fatihah di awal malam bulan Ramadan supaya dibukakan bagi kita semuanya pintu keberkahan, pintu rezeki, pintu ilmu selama sebanyak tahun bulan Ramadan. Ini anjuran dari sebagian ulama. Biasanya nama berarti sholat 3 waktu dulu Quran. Tidak harus setelah maghrib, ya tidak harus setelah maghrib. Meskipun anjuran setelah maghrib seandainya sama pas iso, maka ya sudah. Sama iso melakukan ikas mari terawih, mari ngaji dulu, betul apa? Terus di sini udah apa? Kalau yang mundur, ya, kalau yang mundur termasuk syarat keharaman orang yang haid baca Quran itu kalau diniati dengan baca Al-Quran. Berarti kalau seandainya dia niat zikir, ya, dia niat zikir maka berarti bisa. Umpamanya pengen mendapatkan keutamaan itu ya, waktu aku bertahun kamu kok ngamalno ya, tapi gak eman, bukan tidak ngamalno itu. Aku pengen banget ngamalno, meskipun sama mau surat Al-Fatihah, baca doa, tidak usah di dalam sholat dan gak perlu diniati membaca Al-Quran. Ini kalau yang mundur gitu. Paling penting juga biasanya semuanya ketika malam pertama diajari juga untuk niat sebulan penuh gitu. Niat sebulan penuh. Itu tapi tetap harus hati-hati. Seandainya nanti sama sufi niat tetap dipodoi secara mazhab Syafi'i, meskipun nanti kalau niat sudah dari awal mengikuti mazhab Maliki yang boleh niat sebulan penuh, maka puasa sama itu nggak dianggap batal. Soalnya kan eman gara-gara sufi buat niat, akhirnya puasanya dianggap nggak sah. Karena itu kalau sudah mengikuti pendapat Imam Malik yang niat Ramadan itu cukup malam pertama kok, maka ya tadi ketika suatu ketika sufi buat niat bisa mengikuti pendapat Imam Malik. Cuma guru-guru kami di Tarim, guru-guru Tarim ketika guru ingin ngawas fikih, beliau mengatakan meskipun kita sudah niat dari awal mengikuti mazhab Maliki, tapi kan setiap hari kita kan juga setiap malam niat ya. Kita setiap malam niat, berarti kan kita kayak nyambung mencampur antara dua mazhab ini, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Karena itulah aslinya kita tetap harus hati-hati. Ketika seandainya kita lupa, kita tetap puasa. Kita menganggap bahwa puasa kita sah menurut mazhab Maliki. Paham? Tapi mazhab yang kita ikuti adalah mazhab Syafi'i. Okay. Mazhab Syafi'i otomatis tetap nanti juga Ramadan qadai. Paham ya? Tetap mondok. Dulu sampai ketika pembahasan ini rencananya kalau itu sampai protes loh. Kan dari awal melok mazhab Maliki sih. Kalau itu awal itu melok mazhab Maliki tapi mana ini niat mana enggak? Dan Malik loh, wis. Kok iki apa iki naik? Melok Maliki apa Syafi'i? Maksudnya. Melok Maliki apa Syafi'i? Mazhabmu apa? Syafi'i ya wis. Ya wis. Jadi itu cuma mek jarno dianggap sah. Dia bisa. Tapi tetap karena kita itu mazhab Syafi'i, kita juga ya tetap mengkodok puasa kita nanti setelah bulan Ramadan. Paling itu juga ulama mengatakan termasuk syarat taklid itu adalah kita harus tahu rukun dan syarat-syarat ya yang dijelaskan di mazhab yang kita ikuti tersebut. Maka kalau sonten saat ini dalam ini kalau mas di kitab-kitab yang mu'tamad, kitab-kitab yang bisa dijadikan pegangan di mazhab Maliki, apa bedanya dengan mazhab Syafi'i? Dari segi syaratnya, rukunnya, dari segi halal yang membatalkan. Nah, sing rodok soro di mazhab Maliki itu beberapa hal yang berkaitan tentang hal yang membatalkan puasa ya. Di mazhab Maliki, kalau di mazhab Syafi'i, puasa ketika dibatalkan mokel karena melakukan hubungan suami istri, jima itu baru wajib qadha dan wajib bayar kafarah. Ya, jadi mereka budak puasa 2 bulan berturut-turut nih kan. Kalau di mazhab Maliki boten. Ketika ada orang mokel tanpa uzur, maka dia wajib membayar kafarah. Iki sing sora di mazhab Maliki yo. Sing sora di mazhab Maliki. Kemudian jika ada beberapa hal lagi mengeluarkan madi dengan disengaja, itu di mazhab Maliki termasuk batalkan puasa. Mari nonton juga. Nah, untuk niat di awal malam bulan puasa itu adalah kalau puasanya nggak terdor, kalau misalnya diputus, meskipun diputusnya karena udzur, karena tiba-tiba sangat sakit, tiba-tiba musafir di tengah bulan Ramadan, tiba-tiba haid di tengah-tengah bulan Ramadan, maka otomatis sisa harinya ini harus niat lagi.
harus niat lagi. Berarti kalau yang malam ini head ya, yang hari ini udur, berarti baru saja niat awal malam ini. Niatnya bagus sah. Niatnya bagus sah. Mari kita apalagi ya yang agak beda dikit di madzhab Maliki niku niat puasa, niat memutus puasa itu membatalkan puasa. Itu madzhab Syafi'i mboten. Ya, niat madzhab puasa selama sampean gak mangan niku mboten apa. Aku tak batal puasaku. Aku tak batal mboten batal puasa. Bang, di madzhab Maliki dengan niat memutus puasanya itu bisa batal. Ini beberapa yang tadi saya baca, tapi intinya niku ya. Kita ini jangan terlalu mudah untuk mentaklid. Jadi taklid ini tujuannya kalau seandainya kita diajari guru-guru kita di sini untuk mengikuti niatnya Imam Maliki, tetap kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Seandainya nanti pas supe buat niat, maka ikut. Dan aslinya kita bisa ikut pendapat-pendapat yang lain seperti di qaul di madzhab Syafi'i itu mengatakan bahwa sahur ini sudah termasuk niat. Sahur itu makan di malam hari ini sahur itu sudah masuk niat. Tapi pendapatnya kuat, sahur itu masuk ke niat kalau kita bayangno bahwa aku sahur ini jangan empuk gak luwi. Saya sahur ini supaya nanti mulai subuh sampai maghrib aku gak makan. Berarti kan poso, gitu. Itu kan berarti niat poso. Jadi gak nonton sahur ini berarti termasuk niat. Ini beberapa hal yang berkaitan tentang hari pertama bulan Ramadan. Mari kita lanjut ke cerita yang pertama. Al-hikayatu fil farahi bi dukhuli Ramadan. Al-hikayatu cerita fil farahi di dalam rasa senang bunga bi dukhuli Ramadan dengan masuknya bulan Ramadan. Pasti dia kita baca hari ini. Pas beberapa menit lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. An Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubashiru ashabahu. Ya, kita lihat ya jumlah halian namanya. Beliau memberi berita gembira. Memberi berita gembira kepada para sahabatnya. Qad ja'akum syahrul Ramadhan, sungguh telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan. Rupanya syahrul barakun, bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah memfardukan atas kalian siyamahu, puasanya. Puasanya itu hukumnya diwajibkan atas kalian semua. Yuftahu fihi abwabul jannah, yang dibukakan di dalam syahrul ya, di dalam bulan Ramadan ini dibukakan abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Wa yulaku fihi abwabul jahim. Wa yulaku fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalam bulan Ramadan pintu-pintu neraka. Pintu-pintu neraka. Wa tuwallu fihi syayatinu, dan dibelenggu setan-setan di dalamnya. Dan setan-setan dibelenggu di dalamnya. Banyak ya hadis, kan di sini kan hadisnya dari Imam Ahmad, tapi di hadis-hadis yang lain, hadis yang Tirmidzi, Imam Bukhari atau Muslim, banyak yang menjelaskan hal-hal ini bahwa di bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan. Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan setan dibelenggu ketika bulan Ramadan. Mari nonton. Kalau ada pertanyaan bagaimana ada orang yang masih melakukan maksiat ketika bulan Ramadan ya, kalau kita poso, malah ada beberapa orang yang maksiatnya semakin menjadi-jadi ketika bulan Ramadan. Dan ini bagaimana kok bisa seperti itu ya? Karena yang faktor yang pertama bisa jadi karena nafsunya dia. Karena nafsunya dia. Wa nafsu akhbathu min sab'ina syaitana, dan nafsu manusia itu lebih parah daripada 70 setan. Ya, nafsu manusia ketika nafsunya sudah tarsyaitona ya, berubah menjadi setan ya, nafsu setan ya, maka ini nggak perlu setan ya, nggak perlu bantuan setan, sudah nafsu ini sudah bisa ya membuat dia untuk melakukan maksiat. Terus ada juga orang yang mengatakan bahwa tuwallu bi syayatin, ketika bulan Ramadan setan-setan yang dibelenggu itu hanya setan-setan yang marodah, yang dedengkot, pembesar-pembesar itu. Pembesar, tapi setan sing ecek-ecek yang kecil-kecil itu tetap bebas ya. Jadi intinya orang ketika bulan Ramadan kesempatan untuk maksiat ini berkurang karena setan-setan sing nemen ya, godaannya kepada manusia ini dibelenggu. Tapi nggak semua setan. Ada yang mengatakan dibalik, buatan dibalik. Ketika bulan Ramadan yang dibelenggu itu setan sing ecek-ecek, sing generalnya buatan. Ya, sejujurnya betul. Mereka masih diberi kesempatan untuk menggoda. Dalilnya apa? Dalilnya di Al-Quran. Ketika kisah perang Badar, saat itu ya ada setan yang menjelma menjadi manusia, dan setan ini ikut perang bersama orang kafir.
Ya, dijelaskan di surat Al-Imran ini. Dijelaskan di surat Al-Imran. Setan ikut berperang bersama orang-orang kafir ketika perang Badar. Perang Badar kan Ramadan. Perang Badar adalah tahun kedua. Berarti pertama kali sahabat diwajibkan puasa Ramadan, saat itu mereka berangkat ke Badar. Saat itu mereka melakukan perang Badar. Waktu itu setan menjelma menjadi manusia, ikut juga perang Badar. Kemudian mereka ketika melihat pasukan Islam ini, Allah menurunkan bantuan berupa malaikat, mereka lari ketakutan. Sebagaimana juga di surat Al-Imran. Berarti kan menunjukkan bahwa di bulan Ramadan itu sedikit, ya, nggak mutlak semua setan yang dibelenggu, nggak semua setan yang dibelenggu. Peringatan ini di dalamnya Lailatul, ada suatu malam khairun yang lebih bagus min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang diharamkan, dimahrumkan. Haram itu berarti tidak mendapatkan, ya. Barang siapa yang tidak mendapatkan khairaha, kebaikannya, mu'annas berarti bari itu Lailah. Barang siapa yang dia ini diharamkan, tidak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, faqad hurima, maka dia telah diharamkan dan ya dijauhkan dari rahmat Allah, diharamkan dari rahmat Allah kalau dia nggak bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kemudian sebagaimana saya jelaskan, minimal orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan apa? Sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ada yang mengatakan sholat Isya berjamaah dan wal azmu ala sholat subuhi fi jamaah. Niat sholat subuh berjamaah. Niat sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kudu sholat subuh berjamaah, real memang benar dia pun enggak. Tapi sebenarnya harus niat. Kalau sudah niat ternyata kebablasan, maka dia sudah dapat pahala niat. Kalau untuk yang mundur, berarti melakukan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah pada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kalau saya tahu saat itu adalah Lailatul Qadar, maka apa yang saya katakan? Apa itu gimana? Yang biasa kita baca, Allahumma innaka afuwwun karim, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa tadi sih? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biasa ditarik itu, biasanya tarik itu ditambahi yang ketiga ya, di beberapa masjid. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya karim. Jadi soalnya termasuk adat kebiasaan orang tarik, mereka itu sangat menjaga sekali terhadap sesuatu yang warid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka ya banyak ya wiritan nggak ditambah, nggak dikurangi. Gak ditambah, juga ditarik. Allahumma inna nas'aluka asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau sama lihat di versi hadisnya adalah meminta surga dan berlindung dari neraka. Jadi ridhoka dan sakhatika itu aslinya enggak ono maksudnya. Karena itu ya jangan kaget kemarin ketika ditarik, mereka doanya ya nas'aluka al jannata wa na'udzubika minan nar maksudnya. Ya, jadi mereka sangat menjaga sekali ya, sangat menjaga sekali. Gak apa-apa ditambahin, gak apa-apa kan? Gak salah mendoa. Meringankan wa'an Hafiz, rawahu Ahmad, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa'an Hafiz al-Kabir annahu qala, dari Hafiz al-Kabir bahwa beliau berkata, yaqulu Dawud at-Ta'i, berkata Dawud at-Ta'i, wala bani naumu, aku terkalahkan oleh tidur. Oh, bahasa kuning lindih. Ya, aku terkalahkan oleh tidur, aku ngantuk banget. Akhirnya saya tertidur di awal lailatin min Ramadan, pada malam pertama dari bulan Ramadan. Fara'aitul jannata, maka saya melihat surga. Ya, saya mimpi, saya melihat surga. Faka'an mani, maka seakan-akan saya koyok-koyok insun, seakan-akan saya jalisun, duduk ala syatti naharin, di samping, di tepi sungai min durrin wa yaqutin, dari dur, di situ diartikan intan, dari yakut, terus id ro'aitu, tiba-tiba saya melihat apa bahasa itu? Dumadaan. Ya, tiba-tiba saya melihat jawariyal jannah, bidadari surga, widodari, biro-biro widodari ini swarga. Ka'annahuna, mereka itu seperti asyamsu, matahari, min nuri wajihina,
karena cahaya yang ada di wajah mereka. Karena cahaya yang ada di wajah mereka. Jadi pancaran cahaya dari para bidadari surga itu seperti matahari. Fakultu, maka saya berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fakulna, maka mereka berkata, mereka bidadari-bidadari itu menjawab, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Terus apa lanjutan jawaban dari para bidadari? Nahnu, kami ya para bidadari itu lil hamidina, bagi orang-orang yang ahli memuji, yang sering memuji Allah. As-shaimina, yang ahli puasa. Ar-rakiina, yang ahli ruku'. As-sajidina, yang ahli sujud. Fi syahri Ramadhan, pada bulan Ramadan. Fi syahri Ramadhan, pada bulan Ramadan. Jadi beliau mimpi kemudian masuk ke surga pada malam pertama di bulan Ramadan. Beliau melihat surga, di situ beliau melihat banyak sekali bidadari, cahaya mereka sangat terang. Bidadari itu mengatakan, kami ya adalah yang dipersiapkan untuk orang-orang yang ahli mentahmid, ahli puji Allah, ahli puasa. Mereka melakukan puasa, mereka memperbanyak rukun dan sujud pada bulan Ramadan. Walidah, dan karena itu qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu, surga, mushtaqatun ila arba'ati nafarin, rindu. Surga itu rindu ila arba'ati nafarin, kepada 4 orang. Surga itu merindukan 4 orang. Yang pertama, talil Qur'ani, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, orang-orang yang ahli Quran, ini mereka dirindukan oleh surga. Wa hafidhul lisani, dan orang yang menjaga lisan. Wa mut'imil ji'ani, dan orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Ji'an, jangan ja'in, ji'an. Dan orang yang suka memberi makan orang-orang yang lapar. Wassaimina fi syahri Ramadan, dan orang yang puasa pada bulan Ramadan. Tidak terlalu saya terang ya, karena kalau sampai lihat sumber cerita dan sumber hadis ini dari kitab Nurul Nasihin. Nah, perlu saya ingatkan bahwa di sini pengarang ini beliau hanya menukil ya dari kitab kita, dan masya Allah beliau sudah menyebutkan dari kitab mana beliau menukil. Tapi tadi kita sebagai santri, sebagai penuntut ilmu, kita harus mengamalkan ilmu kita, karena kita di sini termasuk pelajaran yang kita pelajari adalah ilmu mustalah hadis, maka harus kita amalkan. Maka harus kita amalkan. Di sini kita belajar hadis, ya. Termasuk yang dijelaskan di dalam ilmu hadis adalah ketika kita akan mengambil hadis itu harus dari sumber yang jelas, dari kitab-kitab hadis. Ya, jadi kita nggak boleh marah-marah dikit-dikit kalau Rasulullah, dikit kalau Rasulullah. Ada di kitab mana sanadnya? Nggak ada. Di kitab hadis ada apa nggak ada? Ini nggak boleh, karena termasuk bisa jadi nanti dikhawatirkan masuk dalam ancaman Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa dia sengaja berbohong padaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dia dari api neraka. Karena ini kita harus sangat hati-hati. Jangan mudah-mudah mengatakan qala Rasulullah di dalam hadis Rasulullah bersabda. Padahal kita nggak tahu jelas apakah itu hadis atau bukan. Hukum waton minal iman, an-nadhafatu minal malaki. Paham? Ketawa lagi setengah-setengah mondok ya. Ngajine sedurung mampan. Oke, tadi karena kita di sini termasuk pelajaran wajibnya dalam mustalah hadis, maka termasuk yang perlu kita perhatikan kalau kita ngambil hadis harus dengan sanad yang jelas. Hadis ini kalau sempat mencari sanadnya tasih dari panggil dari kitab sumber kitab hadis yang muktamad yang bisa digunakan sebagai pegangan dan sebagai catatan. Meskipun ini termasuk kitab suci ya, kalau di Pondok Jawa itu hampir dianggap kitab suci di Duratun Nasi ini. Tapi termasuk faedah yang saya dapatkan langsung dari guru saya, Kiai Kulo pernah mengatakan ada 3 kitab yang sering diwanti-wanti oleh para ulama karena memiliki banyak sekali hadis palsu. Ya, dan ketika umpamanya ada kitab-kitab yang mengandung hadis palsu, apakah berarti mu'alifnya bodoh? Boten ya. Kita harus menonton kepada mu'alif. Beliau ini orang masya Allah, beliau ini orang alim ya, Dan itu tadi kita mengambil uzur untuk beliau. Jadi beliau nggak tahu kalau itu adalah hadis-hadis palsu. Di antaranya adalah yang pertama kitab Duratun Nasi ini, kitab suci di pesantren-pesantren yang sering kali dikaji ya. Salam sih, Pondok Jawa pasti ya, termasuk kitab yang sering dikaji adalah Duratun Nasi. Intinya hati-hati, paham ya? Enggak semuanya termasuk boten ya. Banyak faedah-faedah di situ banyak. Terus yang nomor kali yang disebutkan kali guru ini adalah Tanbihul Wafinin. Kitab Tanbihul Wafinin, bukan Tanbihul Mu'tarin, bukan Tanbihul Wafinin.
caranya Al-Imam As-Samarqandi. Di situ juga kuat faedah-faedah yang ada di situ banyak. Cuman beberapa hadisnya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau lihat hadis jangan yang ada di situ. Oh, jadi, soalnya nanti di belakang bakalan beliau jelasin ya. Di belakang ini beliau banyak ngambil kisah dari kitab-kitab itu ya, dari kitab Durratun Nasir. Beliau sendiri yang pengarang kitab ini mengatakan, saya heran ini sama hadisnya ini kok gak sesuai, bang ya, gak sesuai dengan hadisnya masyhur. Di antaranya nanti bakalan dilihat bahwa disebutkan dalam kitab itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 70.000 bulan. 70.000 bulan ini berarti kan menyalahi Quran. Kamu itu menyalahi Quran ya. Jelas-jelas menyalahi Quran itu gak oleh ya, gak oleh kamu itu ya, gak oleh. Jadi intinya kita sebagai santri itu harus berpikiran kritis, ya. Nggak boleh kita berpercaya bahwa semua yang tertulis di kitab itu benar, bang ya? Semuanya. Karena pengarang kitab itu mereka tidak maksum, mereka itu bukan nabi, ya. Tetap kita nggak mengolok-olok mereka, dan kita tidak menjelek-jelekan mereka, enggak. Mereka adalah orang-orang yang masya Allah. Tapi tadi ya, untuk hadis Rasulullah kita harus berhati-hati. Karena itu nggak usah tak terlalu banyak tentang hadis ini. Wahyu dan diceritakan anggap di ahli ilmi dari sebagian ahli ilmu. Kemudian ya hadis yang palsu, belum tentu hadis yang palsu ini maknanya buruk. Boten. Ya. Ada banyak sekali hadis palsu ini maknanya bagus. Ya, maknanya benar, maknanya bagus, maknanya benar dan maknanya bagus. Cuman ketika saya mengatakan itu adalah qaulun nabi ya, ucapan Rasulullah, ini termasuk sesuatu yang bahaya. Ojo, jangan dikit-dikit kalau Rasulullah jangan ya. Jangan ya. Wahyu ada diceritakan angga di ahli ilmi dari sebagian ahli ilmu annahu qala, bahwa beliau berkata, kana indana, ada di antara kami, di sisi kami ya, maksudnya di antara kami ada rajulun, seorang laki-laki, ismuhu Muhammad, yang namanya Muhammad. Wa kana la yusolli illa qita'an, dia ini tidak sholat kecuali jarang-jarang. Qita'an maknanya potongan, mana ya po? Arang-arang ya, jarang-jarang. Dia sholatnya bolong-bolong. Fa idza dakhala syahrul Ramadhan, maka apabila dia memasuki bulan Ramadan, bisa dibaca syahru, bisa dibaca syahru. Kalau syahru berarti dia Muhammad masuk ke bulan Ramadan. Begitu. Kalau syahru berarti bulan Ramadan, berarti datang bulan Ramadan. Dakhalanya diartikan datang. Fa idza dakhala syahrul Ramadan atau syahrul Ramadan, apabila telah memasuki bulan Ramadan, zayyana nafsahu, dia menghias dirinya biya bil fakhirati, dengan pakaian-pakaian yang mewah. Dengan pakaian-pakaian yang mewah untuk sebagai penghormatan terhadap bulan Ramadan. Wati dan wewangian, wa yasumu puasa, wa yusolli dan sholat, wa yaqdi ma fatahu dan mengqadhi. Fata itatnya luput. Berarti apa? Mengqadhi sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan. Itu diqadhi pas bulan Ramadan. Ini juga ya kan, bulan Ramadan ini pahala sunnah kayak pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandakan menjadi 70, karena itu termasuk anjuran bagi yang punya tanggungan qadha sholat diqadhi pas bulan Ramadan. Supaya pahalanya semakin banyak. Tapi gak iso ya, aku duwe qadha. Aku gak sholat ping 5, berarti di Ramadan aku gak sholat subuh ping 5, berarti di Ramadan aku sholat subuh ping 1, qadha sholat subuh ping 1 itu kok aku qadha sholat subuh ping 70. Mboten gak paham ya. Ora ya pahalai, apa maksudnya pahalai? Tapi tetap yang gugur ya satu subuh tok. Dek kudu qadha subuh ping 5. Nah iya. Terus beberapa teman kami wonten sing teng pondok niki wonten lare mantan preman ya. Satuan dari umurnya sudah tua, masuk pondok, tobat. Hari itu dari dulu dia sempat tak sholat lama. Akhirnya ketika waktu tarawih dia manfaatkan tarawih untuk mengkotori sholatnya. Jadi dia melak sholat tarawih, tapi dia nggak sholat tarawih, dia sholat fardu. Jadi kini salam, dia ngatur mana? Kadang turun rakaat, kadang petang rakaat, kadang orang rakaat. Pokoknya imam dia memanfaatkan baru kalau sholat tarawih imam. Soalnya dia langsung waktu aku ben, pirang-pirang tahun tak sholat ya. Dia langsung dibotai los kan sulit dia kan. Karena itu ya dia semampunya dia, karena dia ya juga untuk berumur ya, kesel mungkin orangnya juga sepuh. Akhirnya kemudian itu dia memanfaatkan waktu ketika sholat tarawih. Dan ini kisahnya seperti itu ya. Dan ini ketika bulan Ramadan digodoi, disahuri sholat itu. Fakultu lahu bidzalika, maka saya berkata kepadanya bidzalika, di dalam hal tersebut. Saya berkata kepadanya di dalam hal tersebut. Saya itu berarti ba'du ahli ya, sebagian ahli ini. Sebagian ulama yang menceritakan kisah ini. Saya bertanya, sama kok ini sih dia jarang sholat, kok pas bulan Ramadan kok beda? Sama menjadi orang yang sangat berbeda, 180 derajat, sangat berbeda. Faqala, maka dia menjawab, hada syahrul taubah. Siapa dia? Muhammad bin Wabi. Muhammad, hada syahrul taubah, ini adalah bulan taubat, warahmat dan bulan rahmat, wal barakah dan bulan barakah. Asallahu ayyatajawaza anni, semoga Allah memaafkanku bifadlihi, dengan keutamaannya.
Famata, maka dia meninggal. Orang tersebut meninggal. Fara'aituhu fil manami, jadi kan dia sudah bertobat ya. Ketika bulan Ramadan dia bertobat, dia berusaha mengqadai nyauri hutang yang dia miliki. Kemudian tidak lama setelah itu dia meninggal. Fara'aituhu fil manami, aku melihatnya ketika tidur. Faqultu lahu, maka saya berkata padanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan padamu? Apa yang Allah lakukan padamu? Sama ini untuk apa? Ya. Qala, dia menjawab, wa farali, Allah mengampuniku. Dia jadi hormati syahr Ramadan, karena memuliakan bulan Ramadan. Karena memuliakan bulan Ramadan. Wa farallahu lana wa li jami'il muslimina, semoga Allah mengampuni kita semuanya dan mengampuni seluruh umat Islam. Terus nah termasuk hadis palsu, kalau nggak salah waktu kita berdonasi dia tentang bulan Ramadan ini, di situ hadisnya berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Ini masyhur sekali, kuatah rencananya terus guys status itu ya Bang. Sedikit status itu. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasanya dia atas api neraka. Maknanya enggak 100% salah loh, kan ya, bisa jadi maknanya benar kan gitu. Maknanya benar. Bahkan waktu kemarin saya lihat status rencana itu menjelaskan banyak ulama-ulama seperti Habib Salim Syatiri mengatakan bahwa termasuk pahala terbesar, termasuk pahala yang besar adalah ketika kita gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Bang gitu. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini termasuk syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Di bulan Ramadan ini banyak sekali Allah menggerojokkan rahmatnya, bulan untuk taubat, bulan untuk memperbanyak ibadah, ya. Karena itu ya termasuk syiar Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk bukti hatinya itu takwa. Hatinya takwa. Berarti ada pahala besar di dalam gembira untuk gembira kepada bulan Ramadan. Tapi masalahnya ketika sampai ada hadis sih, jika kata-kata qala Rasulullah, nah ini yang jadi masalah. Karena tidak terdapat sanadnya. Ya, nggak ada sanadnya, nggak ada sumbernya di kitab-kitab hadis yang bisa dijadikan sebagai teknik. Jadi orang ya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Dan itu ya, saya dulu ketika di pondok, saya ketika latihan kitab pernah tak sampai dari itu ya. Pernah, saya masih ingat ya, latihan kitab pernah saya sampaikan hadis itu. Ternyata memang ya, ketika saya belajar baru tahu ternyata itu bukan hadis kamu ya. Kalau masa nanti ya, kalau masa nanti. Jadi hati-hati kalau main dengan hadis ini. Oke ya, diceritakan nama majusiya, sesungguhnya seorang majusi penyembah api ya. Ro'a melihat ibnahu, anaknya di Ramadan, pada bulan Ramadan, ya'kulu fi suqi, makan di pasar. Orang majusi ya, orang kafir. Dia melihat anaknya itu makan di pasar. Fadarabahu, maka dipukuli sama bapaknya dipukul. Wa qala, dan berkata, lima lam tahfad hurmatal muslimina fi Ramadan. Mengapa engkau tidak menjaga kehormatan orang Islam di bulan Ramadan? Mengapa engkau tidak menjaga kehormatan orang Islam pada bulan Ramadan? Menghormati kehormatan ini mah ya, tidak menghormati bulan Ramadan. Malah saya Dewi kamu sendiri, Dewi dalam warung-warung juga buka, ya. Ini mereka tidak sama sekali tidak menghormati bulan Ramadan. Fara'ahu, maka dia ini dilihat alim oleh seorang alim di mana nih ketika mimpi ala saril izzati, atas sarir ranjang amben ya, ala izzati kemuliaan fil jannati di surga. Kaget ya, duh kira pemboku sih majusi kok aku mimpi kata dek surga. Faqala, maka orang alim itu berkata, alasta majusiyan, bukankah kamu majusi? Faqala, maka dia berkata, bala, iya. Kalau pertanyaan tidakkah, bukankah, maka jawaban iyanya double bala, ya, double bala ya. Kalau sudahkah kamu makan? Ya, apakah kamu sudah makan? Berarti na'am atau la, jawaban ini. Tapi kalau tidakkah kamu makan? Ya, tidakkah kamu mau makan? Kalau tidak pakai na'am, ya saya tidak mau makan. Jadi artinya tidaknya berulang kalau gak na'am. Supaya tidaknya tidak berulang maka double bala. Bala, yo aku kelemahan. Jadi double bala di sini. Bala, ya. Maksudnya apa? Berarti ya saya dulu Yahudi. Majusi. Walakin, tetapi sama itu saya mendengar waktu mati ketika saya mati nidaan panggilan. Min fauqi, dari atasku ya malaikati, wahai para malaikatku, la tadkuruhu majusian, jangan kalian membiarkannya majusi. Jangan kalian membiarkannya mati dalam keadaan majusi. Fa'akrimuhu bil islami bihurmatihi li Ramadana, maka muliakanlah dia dengan agama Islam karena dia menghormati bulan Ramadan. Karena penghormatan dia
dengan bulan Ramadan. Akhirnya kemudian ditalkin malaikat dengan malaikat yang nalkin dia syahadat, akhirnya dia mati dalam keadaan Islam. Paham ya? Meskipun manusia, orang-orang sekitarnya nggak ada yang tahu kalau dia masih Islam gitu. Nggak ada yang tahu kalau dia masih Islam. Fal isyaratu, maka isyarat itu annal majusiyah, ya, itu mengisyaratkan annal majusiyah bahwa semuanya orang Majusi lamma tarama Ramadan, tatkala dia memuliakan, menghormati bulan Ramadan, wajada iman, dia menemukan keimanan. Allah memberi karunia kepadanya sebelum meninggal dia diberi kesempatan untuk masuk Islam. Fakaifa biman shawamahu wa karamahu, maka bagaimana dengan orang yang melakukan puasa dan menghormati bulan Ramadan. Kalau orang Majusi saja kan dia tak kosong gitu. Dia kan tak kosong, tapi dia menghormati bulan Ramadan, dia memarahi, memukul anaknya yang makan di hadapan orang Islam, yang makan di tengah pasar, ya, ketika waktu bulan Ramadan. Kau ini gak menghormati orang Islam, kita harus menghormati orang Islam. Gara-gara itu Allah memberi dia hidayah. Allah beri dia hidayah. Terus, lah kisah-kisah ya, ketika kita mendengar sebuah kisah, kita itu gak harus percaya 100% sama sendiri. Ya, jadi ketika kita mempelajari kisah, intinya adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu. Ya, nggak masalah apa kisah itu benar atau enggak, ini kita nggak usah nggak usah terlalu diperdulikan ya. Yang penting apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah itu. Jadi nggak usah apakah kisah itu benar atau enggak, ini apa harus saya cari sana teh boten selama itu dengan hadis begini. Kalau hadis baru kita harus jelas sumbernya mana. Tapi kalau kisah ini tujuan intinya adalah supaya kita ambil pelajarannya. Ya, jadi nggak usah lagi itu kan benar. Menurut saya enggak ya. Lagi pula kisah ini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah di dalam hadis Arba'in ya. Rasul bersabda, di antara kalian ya, di antara umatku ada yang melakukan ya'malu bi amali ahli jannah, melakukan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dan surga itu hanya satu hasta. Satu dhira'. Faiz juga ahli kitab, tapi ternyata buku catatannya dia ini termasuk penduduk neraka. Akhirnya otomatis meninggalnya suul khotimah. Di balik juga gitu. Berapa banyak di antara umatku ada orang yang ingin melakukan amalan ahlun nar, penduduk neraka, sampai jarak antara dia dan neraka itu hanya satu dhira' saja. Satu dhira'. Ya, dia ini sudah dekat banget sama neraka. Dia mati ke neraka, tapi ternyata enggak. Ternyata masalahnya di buku catatan amalnya dia dulu, ketika dia sebelum lahir sudah ditulis bahwa dia adalah penduduk surga. Dia adalah penduduk surga. Maka otomatis Allah menulis orang tersebut mati dalam keadaan husnul khotimah dan akhirnya dia masuk surga. Dia masuk surga gitu. Ya, husnul khotimah kalau seandainya husnul khotimahnya dia ini dalam keadaan maksiat tapi iman masih ada, ini masih ada peluang masuk surga. Masalahnya husnul khotimah itu sampai kafir lagi ya, angel, ya. Ini sing angel ya. Kalau sampai meninggal dalam kafir ini nggak bisa ditolong. Nggak bisa ditolong di akhirat, tidak akan bisa diampuni dosanya di akhirat. Dan kuatah ya, kisah-kisah yang dijelaskan di syarah hadis tersebut, di syarah Arba'in ada kakak beradik yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah, yang satu tinggal di lantai atas, yang satu tinggal di lantai bawah, sampai bertahun-tahun ya, puluhan tahun seperti itu. Tiba-tiba ya setan datang mewisiki yang ahli ibadah, soalnya gak pengen nyoba maksiat, sekali-kali nyoba maksiat dulu adik sampai diisurik bro, sekali-kali maksiat itu diluai bang, kemarin ke teman-temannya. Sedangkan ya adiknya di bawah yang dia mabuk-mabukan maksiat tok ya, di kamarnya kotor, dia maksiat setiap hari. Dia tiba-tiba memiliki pikiran, waduh saya ini wong bejat. Aku mati aku mlebu neraka. Sedangkan saudara saya kalau mati dia masuk surga. Wis lek ngono aku tak tobat wis, aku mau kate mendukur marani masku, aku tak tobat. Ketika di tangga Allah mentakdirkan ya kakaknya ini kepeleset menimpa adiknya dan dua-duanya mati. Dua-duanya Allah membangkitkan kakaknya atas niat maksiat, dan akhirnya dibangkitkan dengan niat taubat, Ya ini juga termasuk kisah seperti itu ya. Tapi di dalam kitab Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid ketika closing-nya dari daurah beliau, dengan salah tahun 2009 ya, 2011 atau 2010. Habib Zaid bin Sumaid ketika daurah, saya masih ingat beliau menjelaskan keterangan di dalam kitabnya bahwa jumlah orang yang aslinya dia hidupnya ahli maksiat terus mati dia dalam keadaan Islam, ya dalam keadaan iman, husnul khotimah itu sedikit. Sama ya, orang yang hidupnya dia ini ibadah terus, kemudian dia ditutup oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, ini juga dikit, persentasenya dikit. Ibaratnya seperti ada dua orang, yang satu jatuh dari lantai 5, bangunan lantai 10, jatuh, mati apa enggak? Mati. Ada apa enggak yang enggak mati? Ada. Mesti ada ya? Ada apa enggak? Ada, tapi dikit. Terus orang yang kedua, dia ini naik tangga 1, 2, 3, kepala saya namburi. Mati apa orang? Enggak. Orang apa enggak sih mati? Banyak apa dikit? Maksudnya?
Jadi ibaratnya kayak gitu ya. Kalau orang yang di kehidupannya dia banyak melakukan ibadah, maka insya Allah dia matinya langsung mati. Orang yang di hidupnya dia banyak melakukan maksiat, maka itu tadi kemungkinan besar dia juga akan suruh khotimah, ya, akan suruh khotimah. Dikit tentang hadis juga ya. Jadi ada orang kafir yang dia ini diberi hidayah oleh Allah gara-gara dia menghormati bulan Ramadan. Gara-gara itu ya Allah tidak melupakan kebaikan orang kafir ini, akhirnya Allah memberi kesempatan dia untuk taubat karena hidayahnya di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Bahkan pembantu Rasulullah sendiri adanya Yahudi ya. Yahudi, pembantu Rasulullah, pemuda Yahudi ketika sakit sekarat Rasulullah jenguk. Sekarat ya. Rasulullah mengatakan ya syahadat sama supaya sama bisa tak bela nanti dia hari kiamat iso mlebu surga. Ya, anaknya ini noleh ke bapaknya, noleh. Jadi masih minta izin ke ayahnya. Oleh apa enggak? Nampak dari si ayahnya, Atik Abul Qasim, dia taatonan Abul Qasim, taatonan Muhammad ya, taatonan Muhammad. Tadi kemudian anaknya baca syahadat. Ketika anaknya baca syahadat, Rasulullah keluar dari rumahnya, dengar anaknya ini meninggal ya. Kata Rasulullah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Ini juga barokah hikmah. Rasulullah nggak mau orang yang hikmah kepada Rasulullah ini mang ya. Dapat sesuatu yang istimewa ya. Yang Rasulullah ingin memberi balasan itu mang ya. Ada yang kemudian karena dia sudah hikmah tentangnya Nabi, akhirnya dia diberi kesempatan di akhiratnya dia masuk Islam. Masuk surga dan dapat syafaat Rasulullah SAW. Ini kisah pertama tentang rasa gembira dengan masuk di bulan Ramadan dan rasa gembira kita kita ungkapkan dengan memperbanyak ibadah. Sama jangan lupa doakan saudara-saudara samayan ya, doakan orang tua samayan, doakan guru-guru samayan. Intinya jadi malam pertama ini termasuk malam yang istimewa dibanding malam-malam yang lain gitu. Jadi dimanfaatkan dengan ibadah. Iso dijantukno masih wikiran sama di pondok wikirane kira 9 ya tambah sampai mana dulu bang gitu. Sama salat dewi dulu. Ya seandainya kok pas tarawih kamu mau gak jangkep tengah-tengah tarawih belet, ya kok sama salat dewi tambah tarawih bang gitu. Pokoknya jangan sampai kurang ya. Jangan sampai kurang malam ini adalah malam yang istimewa. Wa al-waswat subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dan salat malam maghrib kan dijelaskan salatnya salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak 4 rakaat. Kalau bisa diniati sekalian salat awabin. Karena salat awabin pada maghrib 6 rakaat ada hadisnya seperti beribadah 12 tahun. 6 rakaat mantul maghrib itu seperti beribadah 12 tahun. Jadi kalau ada kesempatan, gua sama jalur izin, bapak, mau coba izin pak, jalur izin arah beribadah. Nah, aku kata sholat 6 rakaat. 2 rakaat diniati ba'diyah plus awabin. 2 rakaatnya diniati awabin, maca surat al-fatihah niku, paham ya? Terus salam 2 rakaat lagi diniati awabin, kali maca surat al-fatihah, paham ya? Jadi sholat awabin 6 rakaat itu pahalanya kalau 12 tahun. Lihat di bulan Ramadan berarti kok gitu, paham? Ya berarti kan gede ya pahalanya kan, apalagi ini malam pertama. Ketika iso lakukan hari maghrib ini, iso dilakukan habis maghrib. Ini ya. Terus ada juga yang mengatakan boleh digabung surat yang 4 rakaat. Betul kok, tapi masalahnya kalau sampai tasyahud awal maka sudah tidak sunnah lagi baca surat. Ya. Jadi sampai pengen baca surat rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat pakai satu salam maka nggak usah tasyahud awal. Kalau tasyahud awal maka al-fatihah setengah rakaat pertama, setengah rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat nggak usah baca surat. Paham ya kok ide ya? Jadi tidak sunnah membaca surat kalau orang itu sudah tasyahud awal. Ya, kecuali witir ya. Witir kalau rakaat tasyahud awal maka rakaat ketiga si macam gitu. Tapi dia niku ya kok idenya, sampean sholat lebih dari 2 rakaat terus sampean tasyahud awal maka rakaat ketiga, keempat dan selebihnya nggak usah membaca surat. Tapi sampean sholat 10 rakaat pakai satu salam tasyahud sepisan tok, maka setiap rakaat sampean sunnah membaca surat. Belum? Setiap rakaat sampean sunnah membaca surat. Rakaat keloro enggak nunggu, rakaat keempat nunggu. Maka rakaat kelima enggak sunnah membaca surat. Paham ya? Tadi sama gabung ke tengah rakaat, umpamanya jangan cepat, umpamanya ya. Terus gabung ke tengah rakaat, aku untuk tasyahud awal ya, untuk sampean bocor setengah rakaat pertama al-fatihah ya, rakaat kedua setengah yang akhir. Paham ya? Caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.